taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Sebelumnya khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menurunkan ajaran berupa syariat yang sudah 1500 tahun tertanam sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini umat yang terpilih telah selesai berkumpul di Padang Arafah. Mereka dari berbagai penjuru dunia memandang satu tempat yang monumental, yaitu Bukit Cinta atau dikenal dengan Jabal Rahmah. Disitulah sebagai simbol umat atau manusia modern pertama diturunkan di bumi, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, bertemu setelah dihukum 200 tahun oleh Allah dengan dipisahkan dengan kekasihnya, yaitu Siti Hawa selama 200 tahun. Lalu Allah ampuni kesalahan Adam dan Hawa dan dikumpulkan dua insan ini di Jabal Rahmah, dan mereka mencurahkan kerinduan, mencurahkan kasih sayang. Disitulah menjadi momen bahwa kemudian buah dari cinta dan kasih sayang itu adalah umat manusia sampai hari ini. Dari keturunannya menyebar, mengalami mutasi, menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi geografisnya. Maka Allah berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya Allah menjadikan umat manusia, menciptakan umat manusia awalnya dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu beranak pinak, menurunkan keturunan sampai membentuk ras-ras. Ada ras Semit, ada ras Arya, ada ras Mongoloid, ada ras Astronozoid, ada Melanozoid dan sebagainya. Wa qabaila, dan membentuk kelompok-kelompok negara. Tapi semua anak keturunan Adam pada hakikatnya di mata Allah sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Tidak ada umat manusia satu kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain. Kata Allah dalam ayat ini menjelaskan, yang membedakan antar umat manusia yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan umat manusia yaitu dari aspek kemuliaannya di sisi Allah. Maka hanya yang memiliki ketakwaan, merekalah yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Ini adalah konsep kesetaraan. Dari konsep kesetaraan ini maka menjadi modal bagi suatu bangsa untuk membangun persatuan. Kenapa? Karena di umat sebelah konsep kesetaraan ini pernah melenceng. Mereka menyatakan dirinya lebih tinggi dari yang lain. Ras kami lebih kuat dari ras yang lain. Oleh karena itu mereka melakukan penjajahan di negara-negara yang lain, termasuk di negara Indonesia. Namun berkat kesetaraan yang dibangun oleh para ulama Indonesia, kita semua sepakat ada ayat Al-Quran yang berbunyi, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah
wa kadzalika yaf'alun. Ini ayat penting di dalam membangun kesetaraan. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, apabila ada suatu negara menjajah negara lainnya, maka negara yang dijajahnya pasti akan rusak, dan manusia yang dijajahnya akan hancur, akan runtuh, akan rendah harkat dan martabatnya. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah kelakuan atau perilaku para penjajah. Modal inilah yang oleh founding father kita, yaitu para pendiri bangsa luar biasa dari ayat Allah ini ditaruh di dalam alinea pertama pembukaan UUD 45 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari dua modal inilah maka kemudian Jabal Rahmah yang menjadi simbol cinta melahirkan kesetaraan antar umat manusia, sehingga kita hidup di Indonesia layak di atas akidah yang benar, di atas agama yang lurus. Kita bangun persatuan dan kesatuan melalui 3 modal, yaitu membangun ukhuwah persaudaraan antar umat beragama, antar umat manusia sebangsa, dan antar umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah Islamiyah. Ini seperti yang diajarkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu menengok putranya, yaitu Ismail alaihi salam. Beliau bersama putranya membangun monumen kesetaraan supaya negeri yang di monumen tersebut terbangun, dan alhamdulillah sudah ribuan tahun, bahkan sudah puluhan abad, negeri itu masih ada sampai sekarang. Yaitu apa? Negeri Bakkah yang sekarang kita kenal dengan kota Makkah. Dibangun Ka'bah oleh Ibrahim alaihi salam. Modalnya adalah 3. Qalat Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Allah di dalam ayat Al-Quran, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, kemudian memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah. Ada 3 yang diinginkan. Rabbij'al hadza, ya Allah, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman. Maka aman itu menjadi modal utama di dalam membangun suatu bangsa. Oleh karena itu tugas keamanan bukan hanya TNI saja, tetapi semua unsur manusia yang ada di bumi pertiwi wajib mengikuti ayat ini, yaitu membangun rasa aman, membangun keamanan. Untuk yang kedua, warzuq ahlahu minas samarati, yaitu dijadikan dengan negara yang aman, maka Allah berikan rizki di negara tersebut yang berasal dari biji-bijian. Artinya negeri tersebut tidak kurang pangan, tidak ada kelaparan. Maka kita bisa melihat negeri-negeri yang mengalami perang saudara mayoritas mengalami kelaparan, mayoritas mengalami kemiskinan ekstrim, mayoritas mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian di atas negeri yang aman, di atas negeri yang cukup pangannya, maka kita bisa membangun iman, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, agar orientasi umat manusia bukan hanya untuk
ingat kepada Allah bahwa ada hari kemudian, yaitu hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, dari modal menjunjung persatuan dan kesatuan, modal untuk membangun ketersediaan pangan, maka Allah memberikan pelajaran kepada Ibrahim alaihi salam melalui ujian yang nyata, yaitu Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya, yaitu Ismail, dengan modal untuk membangun rasa kesatuan dan persatuan. Itulah maka cara yang paling jitu menurut Al-Quran adalah pengorbanan. Dan ujian pengorbanan Ibrahim ini sangat berat, karena yang disembelih itu adalah putranya. Tetapi Nabiullah Ismail menjadi contoh bagi umat manusia sedunia. Apa kata beliau di dalam Al-Quran? Mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya ayahku, karena insyaallah dengan perintah Allah tersebut, maka aku Ismail termasuk golongan orang-orang yang diberi kesabaran. Atas kesabaran itulah maka kemudian Allah menggantikan Nabiullah Ismail dengan seekor kibas yang diutus langsung oleh malaikat Jibril, sehingga menjadi simbol pengorbanan sampai hari ini, menjadi syariat umat Islam. Setiap tahun kita berkurban kambing, sapi dan sebagainya yang disyariatkan, itu adalah menjadikan makna bahwa untuk membangun peradaban umat Islam, persatuan kesatuan, dan membangun ketahanan pangan, membangun kemakmuran menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang makmur dunia dan akhirat, itu membutuhkan pengorbanan. Maka dari itu pengorbanan itu dibutuhkan, karena membangun kesemuanya itu membutuhkan satu karakter yang harus dimiliki oleh umat manusia Indonesia, yaitu apa? Karakter sobirin, orang-orang yang sabar. Karena perjalanan kita di Indonesia ini tidak berhenti sampai di sini saja. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu menguji manusia dengan pertama kegagalan, gagal UTBK, gagal SNBT, gagal panen, gagal masuk kerja, gagal rumah tangga, gagal dan mengalami kehilangan harta benda, kehilangan anggota badan, sampai kehilangan nyawa. Kemudian kegagalan panen dan sebagainya. Maka kata Allah, itu kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar dengan ujian tersebut, dia akan mendapatkan, akan selalu berkata, alladzina idza asabatuhum musibah, dengan musibah-musibah itu dia akan qalu, berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berawal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Ruh yang seperti ini terbangun oleh umat Nabiullah Ismail, sehingga mewarisi ruh Muhammadiyah yang menjadi ciri khas rahmat dan kasih sayang Nabiullah Ismail di dalam membangun peradaban menuju peradaban Robbaniyah. Ini yang kemudian diwariskan ruh tersebut kepada putranya yang bernama Umar Uram, dan diwariskan ke putranya bernama Udah, diwariskan ke putranya bernama Nabi Mis, diwariskan ke putranya bernama Zorih,
diwariskan ke putranya bernama Muqassir, ke putranya Afna, Aisyah, Disyan, Yalhan, ke putranya Yasrib, ke putranya Hamdan, ke putranya Ubaid, ke putranya Mahri, ke putranya Jahil, ke putranya Yaqaf, ke putranya Hazah, ke putranya Najib, ke putranya Ubay, ke putranya Imwal, ke putranya Bas, ke putranya Salaman, ke putranya Humaisah, ke putranya Ad, ke putranya Nizar, ke putranya Adnan, ke putranya Ma'af, ke putranya Nizar, ke putranya Mudhar, ke putranya Nabiullah Ilyas, ke putranya Mudrika, ke putranya Huzaimah, ke putranya Kinanah, ke putranya Nadar, ke putranya Malik, ke putranya Quraisy, ke putranya Khalid, ke putranya Lu'ay, ke putranya Ka'ab, ke putranya Murrah, ke putranya Kilab, ke putranya Abdul Manaf, ke putranya Hashim, ke putranya Abdul Muttalib, ke putranya Abdullah, lalu ke keluarga utama yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa atau mendapatkan pancaran nur tersebut sehingga kita menjadi umat dan bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana li wa lakum.